Halo sahabat Kompas TV dan juga pemirsa, kembali lagi di Kompas Petang spesial 10 tahun Kompas TV. Nah, kali ini bukan cuma bisa nonton Kompas Petang di TV aja, tapi juga bisa nonton Kompas Petang di media sosialnya Kompas TV. Kayak ada channel YouTube, kemudian ada website kompas.tv, dan juga ada live Instagramnya Kompas TV nih kayak gini. Sebagai teman terpercaya kalian. Nah, coba lihat sih, ada campers aku. Di sini juga ada teman-teman kakak-kakak produser. Halo, hai, dari Menara Kompas. Oke, bye-bye sahabat Kompas TV. Nah, kali ini aku akan bawain 3 berita terpopuler khas tim digital Kompas TV. Apa aja? Yang pertama ini ada Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pengusaha dan memastikan kalau misalkan ini pembangunan atau pemindahan ibu kota negara baru tetap dilanjutkan. Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pengusaha di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 8 September 2021, membahas soal pembangunan ibu kota baru. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembangunan ibu kota baru ini akan dilakukan sesuai rencana. Pembangunan dan pengembangan ibu kota baru akan berjalan dalam waktu 15 hingga 20 tahun. Wow! Termasuk juga disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan. Semoga lancar-lancar deh perpindahan ibu kota baru negara kita. Ya, siapa nih yang udah siap-siap untuk pindah ke ibu kota baru? Oke, kita lanjut ke berita kedua. Ini ada kabar gembira dari Menko Luhut Panjaitan. Indonesia bakal punya pabrik vaksin COVID-19 pada tahun depan. Penasaran? Seperti apa informasinya? Kita simak. Wow, Indonesia bakal punya pabrik vaksin COVID-19 sendiri nih tahun depan. Letaknya ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bercerita, produksi vaksin yang dilakukan ini bakal menggunakan teknologi mirip dengan vaksin Pfizer yang bekerja sama dengan perusahaan Walvax dari China. Kemarin saya mengunjungi satu calon pabrik vaksin yang sedang berdiri di Pulau Gadung. Itu adalah teknologi yang paling baru, rMNA. Itu yang dibikin Pfizer. Semoga vaksin COVID-19 produksi dalam negeri ini bisa terwujud. Nah, di berita 3 nih, sahabat Kompas TV, ada yang viral di media sosial. Siapa yang nggak kenal sama YouTuber Atta Halilintar? Nah, Atta Halilintar ini minta maaf karena pemain dari AHA PS Pati ini melakukan pelanggaran dengan melakukan tendangan kungfu. Seperti apa? Kita simak informasinya. Assalamualaikum, saya Atta Halilintar dari hati yang terdalam meminta maaf sebesar-besarnya mewakili tim kami atas kejadian tidak mengenakan dari pemain kami. Atta Halilintar meminta maaf karena ada pemain AHA PS Pati yang bermain kasar dengan melakukan tendangan seperti ini kepada pemain Persiraja pada 6 September 2021 lalu. Pemain AHA PS Pati yang melakukan pelanggaran ini diberikan kartu merah dan manajemen AHA PS Pati pun memberikan sanksi tegas dengan memulangkan pemain ini. Waduh, mau main sepak bola atau mau main kungfu nih? Nah, itu tadi 3 berita khas tim digital Kompas TV. Jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel Kompas TV sebagai teman terpercaya kalian. Tapi sebenarnya kalian penasaran nggak sih gimana caranya kerja tim digital untuk memenuhi informasi dan juga kekepoan para netizen? Sudah ada Friska Clarissa dan juga manajer digital Kompas TV, Haris Mahardiansyah di studio. Silakan Kak Friska. Terima kasih Sadrina. Kita akan jawab kekepoan netizen. Program Kompas TV ini tidak hanya dapat disaksikan di televisi, Anda juga bisa menyaksikan program Kompas TV lewat media sosial sebagai teman terpercaya dalam menyajikan informasi. Kita akan bahas bagaimana Kompas TV menjangkau penontonnya lewat media sosial bersama dengan manajer digital Kompas TV, Haris Mahardiansyah. Mas Haris, sore. Halo, sore Friska. Apa kabar? Baik. Cerita dong Mas Haris soal perjalanan media sosialnya atau tim digitalnya Kompas TV itu kayak gimana sih? Oke. Nah, kalau perjalanan digitalnya Kompas TV, media sosialnya Kompas TV memang sudah panjang. Nah, ini kita bisa lihat. Bahkan sebelum Kompas TV itu launching, rilis, kita sudah berpikir bahwa, founding father-nya sudah mulai berpikir bahwa kita harus bisa menjangkau penonton yang lebih luas lagi. Ya. Nah, makanya kita bikin pertama kali itu adalah akun Twitternya Kompas TV di 2009. 2009 kan belum launching gitu ya? Betul. Nah, tweet pertamanya itu justru baru muncul di 2011. Kira-kira Friska tahu nggak?
Apa Tweet ya? pertamanya apa kira-kira? Nggak tahu apa sih? Jadi tweet pertamanya itu adalah apa yang diharapkan oleh penonton terhadap Kompas TV ketika dia muncul nanti. Oh, Itu tweet paling pertama. jadi merangkum apa aja nih kalau udah Kompas TV launching, harapan dari masyarakat apa aja? Oke. Betul, betul. Nah, yang berikutnya kita punya Facebook di 2011, kemudian ada Instagram di 2013, juga di YouTube di tahun yang sama 2013, dan yang paling terakhir yang kita punya itu TikTok. Nah, kalau capaiannya YouTube Kompas TV terutama, gimana nih di 10 tahun Kompas TV berdiri? Betul, betul. Jadi kita bersyukur bahwa di 2021 ini bertepatan dengan ulang tahunnya Kompas TV 1 dekade, ini pencapaian YouTube-nya Kompas TV sangat luar biasa. Kita berhasil tembus ke 10 juta subscriber. Dan itu kita lakukan kerja kerasnya di masa pandemi ya gitu. Ya. Jadi setiap bulan itu kurang lebih kita mengupload video itu 6.000 video loh setiap hari dari Kompas TV gitu. Nah, ya terus ya itu Diamond Creator Award-nya dari YouTube, terus kemudian tahun sebelumnya juga kita mendapatkan penghargaan dari YouTube sebagai Most Comment and Engaging Channel gitu. Nah, tentunya sahabat Kompas TV di rumah, penonton di rumah juga mungkin mau tahu ya gimana dapurnya digitalnya Kompas TV. Mau tahu, apalagi Nah, netizen udah kepo nih. Betul, kita punya liputannya. Kita lihat ini dia. Mari kita lihat bagaimana kerja tim digital Kompas TV. Satu dekade Kompas TV, berbagi inspirasi, menyatukan Indonesia. Selamat ulang tahun kepada Kompas TV. Semoga setelah sukses 1 dekade melayani warga menjadi teman terpercaya di terestrial, kita akan segera menjadi yang terdepan di industri digital. 10 tahun Kompas TV tetap terpercaya di televisi dan di digital. Rumah ini dimiliki oleh orang yang dulunya menjadi gelandangan. Sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. ですから本当のヤクザはもう普通のビジネスマンです。 Tadi Edika jalan menuju lokasi ini, lokasi menjadi titik batas pendemo. 2 jam Anda bisa mampu memprovokasi untuk bergabung dengan Anda. Memprovokasi sampai siap bunuh diri. Akan merosot ke dasar laut sampai dengan 90 meter dengan waktu tidak sampai 10 detik. Nah, ini kenapa ya? Salah, saya salah. Kalau kamu pas sampai kenapa emang saya salah? Itu dia Mas Haris. Ya, betul sekali. Jadi seru memang. Jadi di masa pandemi ini kami tetap berusaha menyajikan beragam konten, beragam informasi ke penontonnya Kompas TV, bukan hanya di TV, tapi nontonnya bisa di mana aja. Bisa di handphone, bisa di laptop, bisa dimanapun. Dan satu hal lagi yang penting, Friska, jadi semua ini bisa dicapai bukan hanya semata-mata dari tim digital saja gitu, tetapi juga karena
news gathering kita tuh udah benar-benar berkolaborasi, news gathering kita tuh sudah benar-benar berintegrasi. Ya. Jadi teman-teman reporter yang di lapangan itu mereka juga bisa membuat konten digital. Ya. Oke, jadi udah terintegrasi. Nah, kalau untuk mengikuti tren anak mudanya gimana nih, Mas Aris? Ya, betul. Jadi kita tahu ya bahwa sekarang itu anak muda kan mobile banget. Ya. Dan mereka nggak bisa stay di satu tempat dengan berlama-lama, sehingga kita membuat media sosial kita untuk menyajikan berita itu di Line sama di TikTok. Ini kan generasi-generasi Y, generasi Z dan Alpha yang mengakses informasinya sudah dari dua media sosial ini, TikTok dan Line Today gitu. Nah, ini kita buat media sosial ini untuk mereka. Nah, yang nggak kalah penting selain ngikutin mana yang paling hype, tapi juga kan harus berantas hoax. Nah, Kompas TV aktif nggak nih tim digitalnya untuk memberantas hoax? Betul. Yang namanya di media sosial itu banyak banget hoax dan kita juga selalu berusaha untuk memberantas itu semua. Ini beberapa di antaranya ada 4 video yang ditampilkan di sini, tapi sesungguhnya masih banyak sekali. Cara kami adalah ketika kami mendapatkan informasi baik itu dari WhatsApp ataupun dari keluarga kami sendiri, dari teman kami sendiri menginformasikan ini betul atau tidak, kami segera melakukan pengecekan. Jadi mengecek apakah peristiwa ini benar atau tidak. Setelah itu kami akan buat konten untuk mengcounternya, melawan hoax itu sendiri. Nah, dan bukan cuma membuat konten yang memberantas hoax, tetapi kami juga kemudian bisa mereport. Kami bisa mereport konten-konten yang hoax tersebut ke platform-platform ini tadi. Jadi kita flag lah ya, kalau di media sosial itu kita flag, kita beritahukan ke platform bahwa berita ini nggak benar gitu. Jadi kita sama-sama memberantas hoax juga ya, tim Kompas TV aktif, dan semoga kita selalu terdepan terutama dalam digital. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama, Mas Priska. Haris Mardiansyah, manajer digital Kompas TV.